wabarakatuh. Welcome back to my channel in English Lessons. Kali ini kita akan belajar chapter 2 atau bab 2. Judulnya Let's Start Our Wall Magazine. Kita mulai membuat apa? Membuat majalah dinding kita ya. Mading kita. Jadi kita membuat mading. Yuk kita membuat mading. I will learn to use the right words and expressions. Jadi, kita akan belajar ungkapan yang benar, kata yang benar dalam membuat mading. To state rules, peraturan, suggestions, to do and not to do something. Saran yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Invite someone to do and not to do something. Mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak boleh melakukan sesuatu ya. To say, to agree or disagree with rules, suggestions, and invitation. Jadi menyetujui sesuatu hal, tidak menyetujui peraturan, dan juga memberi saran ataupun undangan. To keep good interpersonal relationship. Jadi menjaga hubungan baik dengan teman, misalkan ya. Oke, lanjut. Langsung saja kita lihat perintahnya. Perintahnya apa? You will listen to Udin, Dayu, Lina, Benny, and Edo, and Siti talking. They are thinking of setting up a wall magazine. Listen to what they say carefully. Jadi, kamu dengarkan Udin, Dayu, Lina, Benny, Edo, dan Siti berbicara. Mereka memikirkan sesuatu untuk membuat mading. Jadi dengarkan baik-baik ya. Say again what the students say to give suggestions and to show their agreement and disagreement with suggestion. Jadi katakanlah kembali apa yang siswa-siswi katakan pada saat mereka memberi saran untuk membuat mading, menunjukkan persetujuan, ketidaksetujuan, disagreement dengan saran tersebut. Here are Udin, Dayu, Lina, Benny, and Edo and Siti sitting together. They are talking about setting up a wall magazine. Say the speaker's sentences loudly, clearly, and correctly. First, repeat after me. Jadi kalian dengarkan apa yang mereka katakan masalah membuat mading ya. Setelah itu kalian ikuti dan dengarkan dulu dan kalian ikuti, oke? Ada percakapan dari Benny dulu. I think we should start our wall magazine now. I think we should start. Jadi Benny mengajak untuk mulai buat mading. Dayu, I don't think we can start now. We should plan it carefully. We should go to people who know how to make a wall magazine. Dayu, saya pikir kita nggak bisa mulai sekarang. Kita harusnya merencanakan dengan hati-hati. Kita minta pendapat orang-orang yang tahu gimana caranya membuat mading. Siti, I agree with Dayu. We should think before we leap. Jadi sebelum membuat sesuatu hal seharusnya dia setuju dengan Dayu. Seharusnya kita memikirkan dulu ya sebelum membuat rencana tersebut jadi kenyataan. Siti, I think we need a lot of money to make a wall magazine. Ya menurutku, saya kira kita butuh banyak uang untuk membuat mading. Edo, I don't think so. We can use used paper. We can also use wood for the frame. Jadi menurut Edo, nggak harus mahal. Kita bisa menggunakan kertas bekas. Kita juga bisa menggunakan kayu bekas untuk frame-nya, pinggirannya itu apa namanya? Kayak figura gitu, ada frame-nya foto pinggiran itu ya. Jadi sarannya Edo bikin yang dari bahan bekas ya. Lina, yes we can. So we do not need a lot of money to make a wall magazine. What we need is hard work. Ya kita bisa. Jadi kita nggak butuh banyak uang untuk membuat mading. Apa yang kita butuhkan hanyalah kerja keras.
Lanjut, Edo. What should our wall magazine contain? Can we put any writing we have made there? Jadi apa yang seharusnya kita cantumkan di mading? Bisakah kita meletakkan tulisan kita, tulisan apapun yang telah kita buat di sana? Terus Udin, I don't think so. We should not just put anything there. The text should be good and interesting. Jadi menurut Udin nggak harus seperti yang Edo katakan, tulisan apapun boleh ditaruh di sana. Kita itu harusnya tidak meletakkan tulisan sembarangan apapun itu ya. Jadi teksnya itu harus bagus dan menarik menurut Udin. Menurut Lina, and there should not be many mistakes there. Dan di sana nggak boleh atau nggak harus banyak kesalahan, nggak boleh banyak kesalahan di sana ya. Udin, I think only good text with few or no mistakes can be published. Jadi saya kira tulisan yang bagus, nggak boleh banyak kesalahan, hanya sedikit yang boleh dipublikasikan. Gitu ya. Edo, but how do we know that a text is good enough to publish? Gimana kita tahu bahwa teks itu bagus, cukup bagus untuk dipublikasikan? Dayu, I think our English teachers can help check our English. Do you think Mrs. Tini is willing to be the editor of our wall magazine? Jadi saya kira guru bahasa Inggris kita bisa membantu memeriksa bahasa Inggris kita. Apakah kalian pikir Bu Tina kira-kira mau menjadi editor untuk mading kita? Gimana kira-kira? Lina mengatakan, it seems that none of us knows how to make a wall magazine. What if we go to Mrs. Tini and ask her for advice? I think she has a lot of good ideas. Ini kelihatannya kita nggak ada yang tahu gimana caranya buat mading. Bagaimana jika kita pergi ke Bu Tini dan meminta sarannya? Saya pikir dia mempunyai banyak ide. Siti, I think so too. Let's go to her now. Saya pikir juga begitu. Ayo kita pergi ke sana sekarang. Dayu, I don't think we can see her now. She is in the staff meeting. Saya pikir kita nggak bisa ke sana sekarang. Dia lagi ada pertemuan dengan staff. Maksudnya lagi ada meeting. Ada rapat. Benny, why don't we go back to SMP Sumber Ilmu tomorrow to look closely at their wall magazine? We will know what kind of texts are published there. Kenapa kita tidak ke SMP Sumber Ilmu besok untuk melihat lebih dekat lagi mading mereka? Jadi kita akan tahu apa macam teks semacam apa yang dipublikasikan di sana. Edo, I agree with Benny. We will also look at the layout and decoration. Do you remember the color of the background? Saya setuju dengan Benny, jadi kita lihat gimana mereka mendekorasi atau dekorasi mereka. Terus, apakah kamu masih ingat latar belakang warnanya? Lina, sorry I don't. What if we just ask for their permission to take a picture of the magazine? Maaf, saya nggak ingat. Gimana kalau kita minta izin mereka untuk ambil foto mading mereka? Terus Siti, I think the best thing to do is to meet the team who manage the magazine. Saya pikir hal yang terbaik untuk dilakukan adalah bertemu dengan tim yang mengatur atau mengatur majalah tersebut. I agree with Siti. We
we can ask them. Jadi bertanya langsung ya. We can ask them a lot of questions. I think they will be happy to help us start our wall magazine. Jadi saya pikir juga begitu. Saya setuju dengan Siti, kita bisa menanyai mereka banyak pertanyaan. Saya pikir mereka akan senang membantu kita untuk memulai majalah kita, mading kita. That's a very good idea. We need their help to plan our wall magazine. Ini ide yang bagus. Kita butuh bantuan mereka untuk merencanakan mading kita. Jadi mereka ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang memberi saran, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Oke, itulah percakapan diskusi dari mereka tentang mading. Nah ini, work in your group, use the following table to write the student suggestions. Jadi bekerja dalam satu grup, gunakan tabel di bawah ini untuk menulis saran-saran dari teman-teman and their agreement and disagreement with the suggestion, dan juga persetujuan mereka, ketidaksetujuan mereka dari saran-saran tersebut. And write your work on a piece of paper. Some examples have been done for you. Jadi ditulis di secari kertas ya, sebagai tugas kalian, dan beberapa contoh yang telah diselesaikan. Make sure you know the meaning of every word and spell it correctly. Jadi kalian itu harus tahu artinya di setiap kata dan cara mengejanya dengan benar. While you're writing, say the words loudly, clearly, and correctly. Jadi saat kalian menulis, ucapkan kalimat tersebut dengan lantang, jelas, dan benar. Use a dictionary, boleh pakai kamus. If you have any problems, come to me. Kalau ada masalah, datang saya. First, copy the examples. Pertama, copy contoh-contohnya ya. Setelah itu, ini semua dicatat di buku tulis masing-masing. Dan dilengkapi sesuai dengan percakapan mereka tentang diskusi mading. Oke. Di situ ada name, suggestion, agreement, disagreement. Ada nama yang memberikan yang ikut diskusi. Suggestion, sarannya. Nah, siapa yang saja yang setuju. Agreement itu setuju. Kalau setuju ngomong apa. Disagreement kalau tidak setuju tadi ngomong apa. Oke? Lanjut. Ini bekerja dalam grup lagi. There are some situation where Dayu, Siti, Lina, Ido, and Benny and Udin talk and give and respond to suggestion. Ada situasi di mana Dayu, Siti, Lina, Ido, Benny, dan Udin berbicara dan memberikan respon ke saran-saran tersebut, terhadap saran tersebut. Think of what you would say if you were them. Jadi pikirkan jika kamu jadi mereka. Gunakan kamus. If you have any problems, come to me. Jika kalian punya masalah, datang ke saya. Handwrite your preparation on a piece of paper. Jadi tulislah di secari kertas untuk persiapannya. Then play the roles of the speakers. Dan kemudian kalian bermain peran sesuai dengan yang berbicara. Say the speaker sentences loudly. Ucapkan dengan lantang, jelas, dan benar. 2 situasi yang telah kalian selesaikan. Pertama, ditulis dulu di buku tulis, oke? Situation 1. Dayu, Udin, and Lina are in front of the classroom, reminding each other that they should do the course before they go to school. Jadi, maksudnya apa kira-kira? Jadi, Dayu, Udin, Lina di depan kelas mengingatkan satu sama lain bahwa mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah PR sebelum pergi ke sekolah. Pekerjaan rumah. Percakapannya Lina. My mom makes me do the housework before I go to school. Ibu saya membuat saya mengerjakan tugas rumah sebelum saya pergi ke sekolah. Dayu, kira-kira
Apa yang dikatakan Dayu dan Udin? Nah, di sini your written preparation. Sama seperti yang diucapkan tadi, hanya saja ini contoh bahwa Dayu mengatakan setuju. I think you should. Your mom is right. You are a teenager now. Menurut saya kamu harusnya gitu. Ibu kamu benar. Kamu itu udah remaja sekarang. Udin, I agree with you, Dayu. Saya setuju denganmu, Dayu. Our home is our home. Rumah kita adalah rumah kita. If we live there, jika kita tinggal di sana, we should take care of it ourselves. Kita harus merawatnya sendiri, gitu. Jadi mereka setuju dengan ibunya. Nah, situation 2, ada situasi yang kedua. Benny, Edo, dan Udin are sitting in the library during the break. Mereka sedang duduk di perpustakaan pada saat istirahat. The furniture is dusty. The books and the newspapers on the big table are messy. Jadi, barang-barang furniture itu kayak kursi, bangku, dan lain sebagainya itu lagi berdebu. Buku-buku dan majalah, koran yang on the big table are messy, yang ada di meja yang besar itu lagi berantakan. Nah, Edo, don't you think that our library looks dirty and messy? Let's do something to make it more tidy. Jadi, tidakkah kalian pikir bahwa perpustakaan kita terlihat kotor dan berantakan? Ayo kita lakukan sesuatu untuk membuatnya lebih rapi. Nah, Benny, kira-kira contohnya jawab apa? Setuju nggak? Why not? Kenapa tidak? What if you dust the furniture? Gimana kalau kamu membersihkan debunya di furniturnya? I tidy up the table and Udin sweep the floor. Aku membersihkan mejanya dan Udin menyapu lantai. Udin jawab, I agree with you. Saya setuju denganmu. But let's ask Ibu Tuti. Kita tanya Ibu Tuti dulu, our librarian. Jadi, pegawai perpus. For permission first, untuk izin dulu ya ke petugas perpus. Nah, ada di situasi 3, Dayu, Siti, Edo are sitting under a tree eating their lunch. They have brought from home. Jadi mereka sedang duduk di bawah pohon makan makan siang mereka. Mereka telah bawa apa itu dari rumah? Kira-kira ya makan siang. Dayu, I bring my lunch from home every day. Saya bawa sarapan saya setiap hari dari rumah setiap hari. I think everybody should bring lunch to school. This saves a lot of money. Jadi saya pikir setiap orang harusnya bawa makan siang dari rumah. Ini kayak hemat uang gitu ya. Nah, Siti kira-kira jawab apa dan Edo? Terus ada situasi 4. Dayu's mother was angry with her because she came home late. Ibu Dayu marah karena Ibu Dayu marah dengannya karena dia itu pulang terlambat kemarin. Nah, Dayu, my mom was a bit angry with me because I got home too late yesterday. At 3 p.m. I went to the bookshop, but I didn't tell her. Ibu saya sedikit marah dengan saya karena saya pulang terlambat kemarin jam 3 sore. Saya pergi ke toko buku, tapi saya tidak menceritakannya. Maksudnya dia tidak cerita kalau dia mau pergi ke toko buku setelah pulang sekolah gitu. Jadi kira-kira apa yang dikatakan Benny dan Lina? Di sini ada situasi 5. Siti, Udin, Lina are planning to walk to the hill next Sunday morning. Jadi mereka berencana untuk jalan ke bukit next Sunday morning. Berarti minggu depan. Ya, minggu pagi. Siti, what if we walk to the hill for exercise next Sunday morning?
Gimana jika kita jalan ke bukit untuk berolahraga minggu pagi depan? We should have enough exercise to be healthy. Kita harusnya cukup olahraga untuk jadi sehat. Kira-kira apa yang diucapkan Udin dan Lina? Situation 6. Edo, Dayu, and Lina are planning to visit their teacher, Mr. Sidin, who has been in hospital for 2 days. Jadi mereka berencana untuk mengunjungi gurunya, Pak Udin, yang di rumah sakit selama 2 hari. Nah, Siti mengatakan Mr. Sidin is sick and has been in hospital for 2 days. Why don't we go and see him this afternoon? Pak Udin sakit dan di rumah sakit selama 2 hari. Kenapa kita tidak pergi dan melihatnya sore ini? Kira-kira jawaban Udin dan Lina gimana? Nah, entah setuju atau tidak, itu terserah kalian dan kalian jawab situation tersebut dan dicatat di buku tulis ya. I will let you to reflect on what you're learning now. Complete the statements in the box, handwrite your answers, then present them to the class orally. Jadi saya akan meminta kalian untuk apa yang jadi refleksi. Refleksi itu kayak kamu itu udah dapat apa aja gitu yang telah kamu pelajari sampai sekarang. Nah, silahkan dilengkapi. Kayak ini sharing sih. Jadi apa yang sudah diketahui. Now I know that. Jadi sekarang saya tahu bahwa we can give suggestions by saying, kita bisa memberi saran dengan mengucapkan you should. Misalkan temanmu lagi sakit, you should go to doctor. We can agree with suggestion by saying, kita bisa setuju dengan saran tersebut dengan mengatakan I agree with you. That's important. Itu penting sekali. Now, we can disagree with suggestion by saying, kalau nggak setuju, bisa mengucapkan, no, I don't agree with you. Just drink medicine. Hanya minum obat saja, nggak usah pergi ke dokter. Itu kan hanya sakit perut biasa gitu. Nah, di sini, you have learned to give suggestions. Kalian sudah belajar memberi saran, atau dalam bahasa Indonesia artinya seharusnya, with the modal verb should. Dengan kata kunci modal verb, kata kerjanya adalah should, seharusnya. Dan some other expressions, dan beberapa ungkapan yang lain. Now you will learn to state a strong necessity. Jadi sekarang kalian akan belajar untuk mengucapkan keharusan yang benar-benar kuat, such as in rules, seperti peraturan. Dayu, Siti, Edo, dan Udin are telling us some rules of their school. Jadi mereka bercerita tentang peraturan sekolah. They are telling us what the students must do and must not do. Mereka mengatakan pada kita bahwa apa yang seharusnya siswa lakukan dan tidak harus dilakukan during the school hours, selama jam-jam pelajaran. Let's read and say their sentences together. Jadi kita baca dan ucapkan kalimat tersebut bersama, loudly, keras, clearly, jelas, correctly, benar, tepat. First, repeat after me. Jadi ikuti setelah saya ya. Di sini we must wear a uniform every day. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. The girls must wear a black skirt, and the boys must wear a pair of black pants. On Friday, we must wear the scout uniform. We must wear proper shoes. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any place and at any time during the school hours. Jadi kita harus memakai seragam setiap hari dari hari Senin sampai Kamis. Thursday itu Kamis. Kita harus memakai baju batik.
dan yang siswi harus memakai rok warna hitam, and the boys, dan yang anak siswa atau anak laki-laki harus memakai sepasang celana hitam. On Friday, di hari Jumat, kita harus memakai baju pramuka, seragam pramuka, dan kita harus memakai sepatu yang sesuai. Kita tidak boleh pakai sandal, kaos ketat, t-shirt, a casual wear. Jadi kayak pakaian casual yang digunakan untuk kita jalan-jalan at any place, kemanapun, itu nggak boleh ya. And at any time during the school hours, di waktu kita selama jam-jam pelajaran. Oke. Nah ini, we must not be late to school. We must come on time to class and to the flag ceremony. If we are late, we must wait outside the gate. We must not come in until the security guard gives us permission. We must sign a paper before we come to class. We can't come on time for any reason. We must hand in a notice from our parents to the principal. Jadi itu kita tidak boleh terlambat ke sekolah. Kita itu harus datang tepat waktu ke sekolah, dan juga ikut flag ceremony, upacara bendera. Jika kita terlambat, kita harus menunggu di luar gerbang. We must not come in until security guard. Jadi kita nggak boleh masuk sampai keamanan memberi izin kepada kita. We must sign a paper. Jadi kita harus tanda tangan, disebut cari kertas, di kertas sebelum kita ke kelas. Kita tidak bisa datang tepat waktu. Misalkan kita sakit for any reason, untuk suatu alasan. We must hand in a notice. Jadi kita harus menulis catatan dari orang tua kita ke kepala sekolah. Itu ya. Nah, di sini, we can learn well if the classroom is clean and tidy. So, we must keep our classroom clean and tidy. We must not litter. We must put the garbage in the garbage bin. We must not write or draw anything on the desk and on the walls. We must sweep the floor and dust the teacher's desk and the shelf every day. Kita bisa belajar dengan baik di kelas itu kalau kelasnya bersih dan rapi. Jadi kita harus jaga kelas kita itu bersih dan rapi. Kita itu nggak boleh buang sampah sembarangan. Jadi meletakkannya harus di garbage bin, tempat sampah atau tong sampah. Kita tidak boleh nulis atau gambar apapun di bangku, di meja, di bangku, di dinding. Kita itu harus nyapu lantai dan juga membersihkan debu di meja guru, rak setiap hari. Itu ya. Nah, ini ada lagi. We can learn if the class is not noisy. My friends and I know very well that we must not be noisy. We must respect our friends who are working seriously. We must not chat and talk very loudly in class. We must keep our voice low. We must not play around. We must work at our desk most of the time. Jadi itu kita bisa belajar jika kelas itu nggak rame. Teman-teman saya dan saya tahu sangat baik bahwa kita tidak boleh rame. Kita harus respect, menghargai teman-teman kita yang lagi bekerja dengan serius. Maksudnya bekerja itu belajar dengan serius. Kita tidak boleh ngobrol dan berbicara sangat keras di dalam kelas ya. Kita harus memelankan suara kita. Kita tidak boleh bermain sekitar, lari-larian. Kita harus bekerja di bangku kita sepanjang waktu.
Oke. Nah, di sini work in your group, bekerja dalam grup lagi, identifikasi stated by the 4 students yang diucapkan 4 siswa tersebut. Handwrite your sentences, tulis kembali kalimat kamu di secari kertas, tulis yang tadi di secari kertas ya. Garis bawahi setiap kata kerja which shows you what the students must do or must not do. Jadi garis bawahi yang mengatakan siswa harus melakukan ini, siswa tidak boleh melakukan ini gitu ya, di garis bawahi. Make sure you know the meaning of every word and spell it correctly. Jadi kalian itu harus tahu artinya. Oke. For example, contohnya Siti's sentences have been rewritten here for you. Jadi contohnya tulisan kalimatnya Siti telah ditulis kembali di sini olehmu ya. First, copy them. Pertama, copy. Di-copy dulu tulisannya while you're writing. Ketika kamu nulis, jadi ucapkan dengan benar, lantang dan jelas, oke? Nah, di sini we know from Siti the following rules in the school. Jadi kalian buat seperti ini 1 sampai 7. Ini yang dikatakan Siti. The students must wear a uniform every day. Siswa harus pakai seragam setiap hari. Nah, must wear ini digaris bawahi dan seterusnya sesuai dengan apa yang dikatakan keharusan peraturan tentang sekolahan yang dikatakan oleh beberapa siswa tadi di atas. Oke? When you read or hear a suggestion or rules, you may agree or disagree with it. Let's study the 2 conversations below. First, play the rules of the speakers. Say the speaker's sentences loudly, clearly, and correctly. Use a dictionary. If you have any problems, come to me. Jadi baca, dengarkan sebuah saran atau aturan. Kamu mungkin setuju atau tidak setuju. Jadi mari belajar 2 percakapan di bawah ini. Pertama, bermain peran. Yang kedua, first, play the rules. Yang kedua, ucapkanlah dengan benar kalimat-kalimatnya, oke? Di sini ada percakapan. Lina, I don't feel well. I'm catching a cold. You should go to the doctor. I don't think that's a good idea. What you need is just take a good rest and drink a lot of fresh water. I agree with you, Dean. You should go to doctor. You look very pale. You need to take medicine soon. I don't agree with you, Siti. You must not take too much medicine. You just need to go to rest. You just need a good rest. Much fresh water and fruit. Eat only healthy food. I think the best way to do is go home, Lina. Your mom and dad know better what you should do. Lina, saya lagi nggak baik-baik saja. Aku lagi kayaknya flu. Dingin, kayak dinginnya itu kayak mau panas dingin gitu. You should go to doctor. Kamu harus pergi ke dokter, Benny. Itu bukan ide yang bagus. Kamu hanya perlu istirahat, minum yang banyak air ya gitu. I agree with Udin. Saya setuju dengan Udin. Kamu harus pergi ke dokter. Kamu terlihat pucat. Kamu butuh obat. Nah, itu saya nggak setuju denganmu, Siti. Kamu itu you must not take too much medicine. Kamu nggak boleh banyak minum obat. Kamu hanya butuh istirahat, minum air yang banyak, buah, dan makan makanan yang sehat. I think the best way, saya kira hal yang terbaik adalah pulang, Lina. Ibumu dan ayahmu tahu yang terbaik untuk kamu, apa yang seharusnya kamu lakukan. Okay. There is a rule for girls in a certain culture in South America. Girls must have long hair. They must not cut their hair short above the shoulders. I agree with the rule. Short hair is for boys. I don't think so. I don't agree with the rule.
People are free to choose what they like. Hair is a personal matter. I think so. I don't like long hair, but my sister likes long hair very much. But you may look more beautiful with long hair. I think girls look better with long hair. Boys look better with short hair. Let's take it this way. The rule may not be suitable in our culture, but it may be necessary in their culture. Ada sebuah peraturan untuk gadis-gadis di budaya tertentu di Amerika Selatan. Jadi anak perempuan harus punya rambut panjang. Mereka tidak boleh memotong rambut mereka di atas pundak ya, bahu. Saya setuju dengan aturan tersebut karena apa? Short hair is for boys, rambut pendek untuk anak laki-laki. Saya nggak setuju, kata Lina. Saya nggak setuju dengan aturan tersebut. Orang-orang itu bebas mau pilih apa yang mereka suka. Rambut itu masalah pribadi. Dayu, I think so. Saya setuju. Saya nggak suka rambut panjang, tapi saudara perempuan saya sangat suka rambut panjang. Nah itu. But you may look, tapi kamu kelihatan lebih cantik ketika dengan rambut panjang. Saya kira gadis-gadis atau anak perempuan terlihat lebih baik dengan rambut panjang. Boys, anak laki-laki terlihat lebih baik dengan rambut pendek. Nah ini Benny, let's take it this way. Kita ambil jalan ini, aturan mungkin cocok dengan budaya kita. Tapi itu mungkin saja tidak sesuai dengan budaya mereka. Nah, kalian bekerja dalam grup lagi, diskusi, saran, dan aturan tersebut di atas. Setiap orang bebas setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut, tapi berikan alasanmu dan pendapatmu for your position, untuk posisimu. Jadi kalian diminta untuk memberi alasan dan juga argumen, pendapat. Boleh gunakan kamus, jika ada masalah datang ke guru, oke? Dari setiap pernyataan, tulis di pernyataan. Kalau grupmu setuju, ditulis. Kalau nggak setuju, ditulis. Kenapa nggak setuju dan tidak setuju? Dengan argumen yang benar. Nah, tulis kalimat tersebut di secari kertas. Dan yakin kamu itu tahu artinya. Okay. Then put it on the wall so that the others. Jadi setelah itu kalian tempel di dinding sehingga teman-teman yang lain satu kelas bisa melihat poinnya. Dan diskusikan poinmu dengan mereka. Oke. Nah, di sini ada 1 sampai 5. Kira-kira 1 sampai 5 itu Children must not watch TV before they go to school. Anak-anak tidak boleh nonton TV sebelum mereka pergi ke sekolah. Terus apa lagi? Children should use handphones to school for their safety. Anak-anak seharusnya menggunakan HP untuk ke sekolah untuk keamanan mereka. Number 3, yang ketiga, students must buy food and drinks in the school canteen. Anak-anak atau siswa-siswi harus membeli makanan dan minuman di kantin sekolah. Number 4, nomor 4, students should take the English tutoring class after school. Jadi siswa-siswi harus ambil kelas bahasa Inggris setelah sekolah. Boys should not play with a doll and girls should not play with a toy car. Anak laki-laki harusnya tidak bermain boneka, dan anak perempuan tidak seharusnya bermain mobil-mobilan. Kira-kira berikan saran kamu ya. Nah, di akhir selalu ada jurnal yang isinya apa yang telah dipelajari, aktivitas apa yang paling disukai, dan yang ketiga yang paling sulit aktivitasnya apa, kegiatan yang sudah dilalui di bab ini. Yang keempat, apa yang lebih baik harus dilakukan untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, thank you so much for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.